Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haji utawi iki kitab nerangaken haji. Kitab ini menerangkan ibadah haji. Wa syaraitu wujubil haji utawi pira-pira syarat wajibnya haji. Utawi pira-pira syarat wajibnya haji iku sab'atu asya'a, iku ana 7 pira-pira perkara. Sab'atu asya'a iku ana 7 pira-pira perkara. Al-Islamu, pertama beragama Islam, non muslim tidak wajib haji. Wal bulughu, lan yang kedua dewasa. Anak kecil tidak wajib haji. Kalau haji ya pahalanya itu orang tuanya, untuk orang tuanya, cuman sewaktu-waktu kalau dia sudah mampu maka wajib haji. Artinya tidak gugur dengan ibadah haji yang dia kerjakan semenjak masih kecil. Wal aqlu, lan berakal sehat. Orang gila tidak wajib haji. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wa wujudu zati, dan adanya sang bekal. Adanya bekal. Haji butuh uang banyak ya. Anggaplah untuk pendaftaran sekian, pelunasan sekian umpamanya. Terus itu yang wajib sebenarnya. Cuman karena kita sudah menjadi kebiasaan untuk oleh-oleh sekian, untuk tasyakuran sekian. Warohilah, dan kendaraan. Ini sudah satu paket kalau sekarang. Karena zaman dulu itu kan nggak satu paket. Ada bekal sendiri, terus tunggangan sendiri. Kadang dia tunggangan masih ada tapi bekalnya sudah habis ya. Sekarang kalau sudah lunas itu satu paket, walaupun tidak bawa uang ya, karena makan dijatah sehari 3 kali umpamanya. Jadi kalau tidak mau belanja sudah cukup, nggak usah bawa uang ya. Gak usah bawa uang. Yang penting sudah lunas pendaftaran, sudah selesai. Dia sudah istiqoah, sudah mampu, sudah wajib. Wes gak usah bayar uang, gak usah bawa uang. Karena semuanya dijatah. Kendaraan sudah ada, satu paket. Hotel sudah ada, makan juga sudah satu paket. Wa takhliyatu thariqih, dan amannya perjalanan. Wa imkanul masir, dan mungkinnya perjalanan. Ini hampir sama. Artinya kalau zaman dulu umpamanya dari negara Yaman, dari Mesir, memang dari tempat tersebut ke Mekah aman, tidak ada perampok, tidak ada yang membahayakan, baik membahayakan untuk dirinya, membahayakan jiwanya, membahayakan keluarganya, dan membahayakan hartanya. Kalau sekiranya membahayakan ya sementara nggak usah berangkat, itu zaman dulu ya. Sekarang yang penting lunas, mungkin yang membahayakan cuaca ya, cuaca tidak mendukung. Masa di atas perahu ada perampok, di atas awan nggak ada ya, paling cuaca. Warkanul haji utawi piro-piro rukunnya haji itu khamsatun ono 5. Rukunnya haji itu ada 5. Arbatun iku ono 4. Arbatun iku ono 4. Yang pertama al-ihram, ihram ma'an niyati, beserta niat.
Ini sama dengan umroh. Al-ihram yang pertama ihram ma'an niyati beserta niat. Jadi kita niat melaksanakan haji. Niatnya nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan ibadah haji dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kalau umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kalau umroh yang pertama itu wajib otomatis untuk diri sendiri. Kalau haji yang pertama itu wajib otomatis untuk diri sendiri. Kalau mau membadalkan, menerima badal, mungkin ada tetangganya yang nitip bayar sekian ya, atau mungkin di atas namakan keluarga yang meninggal, entah itu haji atau umroh, maka itu yang kedua, ketiga dan seterusnya. Karena yang pertama itu diri sendiri ya. Jadi kalau kita minta tolong pada orang lain untuk badal pada orang yang pernah melaksanakan umroh atau haji. Contohnya umroh, kita nitip uang 1,5 juta umpamanya, 1,500.000. Jadi harus yang menerima itu orang yang pernah umroh. Kalau dia belum pernah umroh menerima uang dari kita, maka umroh itu pahalanya bukan atas nama keluarga yang kita tuju, tapi pahalanya yang mendapat orang tersebut. Dan itu pun jadi ihram itu sama dengan sholat takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Jangan sebab takbir sesuatu yang halal menjadi haram. Makan pertama halal ya, boleh-boleh saja. Minum bergerak sebanyak 3 kali itu boleh-boleh saja, tapi ketika sudah Allahu Akbar maka tidak boleh. Minum juga tidak boleh dan yang lain tidak boleh. Sama dengan ihram, baik ihram dalam haji maupun umroh sama. Jadi ada namanya mikot itu batas. Kalau dalam umroh batas cuma satu, namanya mikot makani, mikot yang berkaitan dengan tempat. Nah, kalau kita berada di Madinah maka nanti mikotnya di Masjidil Adi umpamanya ya. Kalau dari Taif di Masjid Darul Manazil umpamanya. Kalau dari Jabal Rahmah di Masjid di Ona umpamanya ya. Kalau di Mekah yang terdekat Masjid Tan'im umpamanya. Jadi ada batasnya. Kalau dalam haji itu ada 2 mikot, ada 2 batas. Namanya ada mikot batas yang berkaitan dengan waktu, ada mikot batas yang berkaitan dengan tempat. Artinya waktu berarti kita haji itu harus di bulan-bulan tertentu ya, harus di bulan Dzulhijjah. Beda dengan umroh, kapan saja boleh, bisa Maulid, bisa Ramadan ya. Tapi kalau haji namanya mikot zamani, batas yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua mikot makan, nah ini sama tempatnya. Maka ketika ihram, mau ihram ya sholat sunnah ihram dulu, terus yang laki-laki berpakaian ihram. Yang wanita semua tertutup kecuali wajah dengan kedua telapak tangan bagian luar. Ini. Yang laki-laki pakai kain ihram, karena ihram niat, maka semuanya menjadi haram memakai wangi-wangian ya. Untuk laki-laki satira roksih, kepalanya tertutup di mobil karena jauh dari Madinah ke Mekah, kedinginan, terus kain ihramnya dijadikan sebagai selimut, nggak boleh. Atau ngambil sarung umpamanya nggak boleh karena memakai jahitan ya, nggak boleh. Pakai sepatu nggak boleh karena tertutup, harus kebuka. Pakai flaska nggak boleh ya, pakai sabun nggak boleh. Jadi ketika nyampe ke hotel buang air besar, yang laki-laki nggak boleh pakai sarung, nggak boleh memakai yang berjahit, sabun nggak boleh. Kapan bolehnya? Nanti ketika sudah tahallul yang terakhir. Niat, jadi niat ihram. Nawaitul umrata
niat saya umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan ihram dengannya. Terus kalau haji, nawaitul hajjah, niat saya haji wa ahramtu biha, dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Nah ini juga bedanya wal wukuf bi Arafatah. Bedanya yang kedua wukuf di Arafah. Nah ini dalam umrah nggak ada ya. Wukuf di Arafah ini cuma khusus untuk ibadah haji. Dan juga ini wat tawaf bil baiti, dan tawaf di Baitullah ini sama dengan ibadah umrah. Jadi kalau umrah setelah niat langsung tawaf. Apa tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putarannya. Tawaf bil baiti, mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini antara haji dengan umrah itu sama. Kalau masih belum selesai 7 putaran, nggak boleh yang lain. Contohnya mau cium Hajar Aswad nggak boleh. Mau menyentuh kiswah kain Ka'bah nggak boleh ya, atau sholat di Hijri Ismail nggak boleh. Selesaikan dulu sampai 7 kali putaran ya. Setelah itu berdoa di Multazam, terus sholat di Maqam Ibrahim umpamanya, terus di Hijri Ismail, atau mencium Hajar Aswad, mencium kiswah kain Ka'bah, atau mungkin mau dijilat, nggak apa-apa ya. Cium, jilat, nangis puasnya ya. Kalau sudah selesai, kalau belum nggak boleh, batal ya. Nah, kadang tergiur, noleh ke kiri, kok agak longgar, langsung gas. Nah itu batal ya. Itu cobaan. Kemarin itu ada batal, nggak boleh. Selesaikan dulu baru terserah. Cium Hajar Aswad, sholat di Hijri Ismail, yang penting kuat anti dan kuat fisik ya, karena kita di kanan kiri kita orang Arab yang tubuhnya rata-rata besar. Selanjutnya was-sa'yu baina Safa wal Marwah. Ini sama dengan umrah, dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Apa sa'i? Lari kecil. Nanti ada tandanya. Jadi bukan berarti kita lari kecil terus enggak. Nanti ada tandanya ketika sudah lampu hijau, baru lari kecil yang laki-laki. Yang perempuan biasa ya, jalan biasa, enggak usah lari kecil. Lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Ini haji dan umrah juga sama. Di sini Rabiul Jumrah enggak ada ya, melempar jumrah ya. Terus yang terakhir apa? Langsung wal halku ya. Hah? Wal halku ya. Loh, warkan umroh. Loh, kurang berarti. Setelah Marwah ditambah wal halku, dan mencukur rambut. Sebagian mencukur atau motong minimal sebanyak 3 kali. Jadi tadi itu sebenarnya yang kurang ya, karena ini ringkas ya, takrib, yaitu apa? Melempar jumratul aqabah ya, melempar jumrah karena haji. Terus wal halku ini mencukur, baik yang laki-laki atau perempuan. Pertama yang mencukur mutawifnya, yang membimbing. Setelah itu baru gantian. Karena sudah mencukur itu namanya tahallul. Apa tahallul? Menghalalkan yang haram. Kalau tadi mengharamkan yang halal. Ketika sudah ihram mengharamkan yang halal. Karena sudah ihram nggak boleh memakai jahitan, nggak boleh memakai yang wangi ya, dan seterusnya. Nah ini halqun ini mencukur, namanya tahallul. Apa tahallul? Memperbolehkan yang haram. Yang awalnya haram, memakai wangi-wangian ya, berhubungan atau membunuh hewan di sana,
itu kan haram. Tapi ketika sudah mencukur itu menjadi boleh. Silakan minyaknya pakai ya kan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya sama dengan sholat, ketika sudah mengucapkan salam, ketika assalamualaikum warahmatullah, silakan bergerak sampai 100 kali nggak apa-apa ya. Tapi kalau sebelum salam tidak boleh lebih dari tiga gerakan. Paham ya? Jadi itu ada kesamaan antara sholat dengan apa? Dengan haji atau umroh, masalah istilah ihram. Terus baru arkanul umroh ya.